ibadah kita saat ini. Ibu mau bertanya, apa kabar nih anak-anak semua yang ada di rumah? Nah, Ibu percaya kita semua di dalam keadaan sehat. Dan mari anak-anak siapkan hati, duduk yang rapi, karena kita akan memulai ibadah kita. Ibu akan memimpin kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Dan ketika kami menonton video ini, kami boleh diberkati. Dan kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan. Anak-anak, tahukah anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu mencintai semua anak. Mau dia warna kulitnya hitam, mau dia warna kulit putih, Tuhan Yesus itu tidak membeda-bedakan anak-anak. Tuhan Yesus selalu mengasihi siapapun. Ibu Mary dan juga kita, anak-anak yang ada di rumah. Mari kita naikkan pujian, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya, Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, jadi Tuhan Yesus itu cinta semua anak yang ada di dunia ini. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan pujian Bapa, Ku Datang Padamu.
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sekali lagi untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kesempatan hari ini tidak akan kami sia-siakan untuk kami mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang siap dan mau mendengar firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan hari ini kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Shalom. Ya, jadi hari ini kita bersyukur ya, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang ada untuk mendengar firman Tuhan. Dan anak-anak, kalau ibadah online ketika kalian mengikutinya, usahakan dari awal sampai selesai ya. Jangan dipotong-potong. Nanti berkatnya tidak penuh kita terima dengan baik ya. Oke, hari ini Ibu mau sampaikan firman Tuhan tentang seorang nabi ya. Belum Ibu sebutkan namanya. Jadi sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Kalau kelas 2 sampai kelas 6 sudah kenal dengan Ibu ya. Tapi kalau kelas 1 mungkin ada yang belum kenal, ada yang lupa ya. Nama Ibu Wiwi ya. Jadi hari ini Ibu akan bawakan firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Temanya Elia. Ya, tema firman Tuhan hari ini Elia. Siapa Elia? Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, Ibu bacakan beberapa ayat saja hari ini, tidak semuanya dalam pasal 19 ini, tapi hanya 3 ayat saja Ibu bacakan untuk kalian ya. Yaitu ayat 9, 10 dan ayat 11. Ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ya, anak-anak, cerita hari ini tentang Nabi Elia. Ya, Elia ini seorang nabi, yaitu nabi yang berasal dari Tisbe Gilead. Ya, nah jadi sekali lagi, siapa Elia? Elia itu seorang nabi ya. Nabi kerjanya apa? Ya, dia menyampaikan firman Tuhan ya. Menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang ya. Bisa dikatakan nabi itu menyampaikan suara Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ya, itu disampaikan kepada semua orang. Nah, anak-anak, seorang nabi Elia tentu punya masalah pada saat itu ya. Apa masalah yang sedang terjadi dengan Nabi Elia? Nah, ternyata waktu itu setelah Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal ya. Baal ini nama dewa. Nama dewa yang disembah ya. Tapi Nabi Elia tidak menyembah Nabi Baal. Yang menyembah Nabi Baal itu adalah Isabel ya. Sehingga pada waktu itu ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di Karmel, Isabel ini bermaksud untuk membunuh Elia. Karena dia tidak suka. Isabel ini suka dengan orang-orang yang ikut memuja dewa Baal. Ya, tentu dewa Baal itu bukan seperti Tuhan yang kita sembah saat ini. Kalau Tuhan Yesus lebih hebat, lebih berkuasa. Ya, hanya orang-orang yang keliru penyembahannya saja, mereka yang menyembah kepada dewa-dewa Baal seperti itu.
Nah, Isabel tidak suka, ya. Dia tidak senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia. Sehingga Isabel ini ingin bermaksud membunuh Nabi Elia. Tapi ketika Nabi Elia mengetahui hal itu, Nabi Elia pergi ke padang gurun. Ya, dia menyelamatkan dirinya di sana. Nah, anak-anak, tentu ketika Nabi Elia pergi menyelamatkan diri, Tuhan juga menyertainya. Tuhan juga memimpin Nabi Elia, sehingga Tuhan menolong Elia sampai ke Gunung Horeb, ya. Jadi di Gunung Horeb inilah Tuhan sekali lagi memimpin hidup Elia sehingga dia kembali menjadi seorang nabi. Wah, tentu ini perjalanan yang tidak menyenangkan anak-anak. Ketika kita dikejar-kejar oleh orang yang ingin membunuh kita, tentu itu bukan hal yang menyenangkan. Tapi Nabi Elia ketika dalam ketakutannya, kemudian dia berusaha menyelamatkan dirinya, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, ya. Dia tidak berkata, "Aduh, saya mampu untuk menyelamatkan diri saya sendiri." Tidak. Dalam situasi seperti ini, Nabi Elia dipimpin oleh Tuhan karena Nabi Elia taat kepada Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Nah, anak-anak, untuk kita semua, ketika kita mendengar bagian ini, kita mau belajar bersama-sama. Nabi Elia yang sekalipun dia menghadapi situasi yang sangat sulit, tapi dia tetap percaya dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Apapun kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, ketika hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka ada jaminan yang pasti, yaitu jaminan keselamatan. Ya anak-anak ya, Ibu mau tekankan sama kalian sekali lagi, hiduplah di dalam Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mau dipimpin oleh Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Kita harus terus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, sama seperti Nabi Elia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh senantiasa memberkati kita semua. Sebelum Ibu menutup firman Tuhan hari ini, Ibu mau ingatkan kembali kepada anak-anakku di rumah, ya. Ketika kalian keluar dari rumah, tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Gunakan maskermu, kemudian rajin mencuci tangan, ya. Apalagi kalau dari luar mau ke rumah, harus cuci tangan, ya. Jangan lupa pakai masker kalau mau kemana-mana. Oke, Ibu mau kalian semua dalam keadaan sehat dan Ibu juga sehat, sehingga nanti ketika kita sudah diizinkan untuk tatap muka, kita bisa bertemu di sekolah, ya. Oke, itu saja. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Sekali lagi mengingatkan kami melalui seorang Nabi Elia yang begitu taat dan hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kami percaya ketika kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kami mau dipimpin oleh Tuhan, maka ada jaminan pasti yang kami peroleh dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak kami yang ada di rumah, berikan mereka kesehatan dan berkati mereka agar tetap semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.